Halo Rich People, perkenalkan nama saya Andi Senjaya. Saya merupakan tim research Astronaci dan Anda sedang menyaksikan program Market Watch dari Astronaci. Oke, seperti yang kita tahu, belakangan ini IHSG bergerak cukup positif. Nah, hari ini kita akan membahas 10 saham yang dapat kita pertimbangkan untuk trading. Tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu bahwa seluruh pembahasan di video ini hanya berupa outlook dan keuntungan atau kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing. Oke, sesaat lagi kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astronaci agar kami dapat terus memberikan konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Oke, Rich People, sekarang kita mau melihat saham yang pertama. Saham itu adalah BBCA. Seperti yang kita tahu, saham BBCA adalah saham dengan market kapitalisasi yang paling besar di Indonesia. Nah, sekarang kita langsung lihat aja chartnya. Di depan saya kita melihat secara tren keseluruhannya dulu. Kalau kita lihat dari time frame monthly, kita lihat dari 2008 hingga 2019, itu trennya cenderung uptrend seperti itu. Oleh karena itu, saham ini salah satu saham terbaik gitu ya di market kita. Nah, sekarang kalau kita lihat, setelah koreksi dari bulan Maret kemarin, ini sudah menunjukkan reversal trend seperti itu. Jadi sekarang lagi bergerak lagi bullish ke atas, dan saat ini seperti yang kita lihat di sini ada sebuah base pattern yang sempat terbentuk dari awal Juli hingga Agustus kemarin. Oleh karena itu, kita bisa lihat ini adalah sebuah continuation pattern ke atas. Dan di tanggal 13 Agustus itu dia sudah break patternnya ke atas. Oleh karena itu, kita masih bisa melihat penguatan dari saham BBCA ini. Nah, untuk targetnya sendiri kita bisa lihat untuk resistance yang sebelumnya, di all time high yang sebelumnya, itu di angka 35.000 teman-teman. Oleh karena itu, kemungkinan besar saham BBCA itu akan naik sampai 35.000, dan nanti kalau misalnya saham ini berpeluang untuk break resistance ke atas, dia akan membentuk new all time high seperti itu ke atas. Dan untuk supportnya sendiri kita bisa lihat di angka, untuk saat ini di angka psikologis price-nya, yaitu psikologi supportnya di angka 30.000 teman-teman di sini ya. Oke, jadi ini untuk outlook saham BBCA, dan saham BBCA ini punya peluang yang cukup bagus untuk membuat new all time high seperti itu. Nah, untuk saham yang kedua kita mau lihat saham BRI. Nah, saham ini beberapa kali sudah kita rekomendasikan juga di A-Club untuk membeli saham ini, dan kalau kita lihat ini sudah membentuk reversal pattern yang cukup baik. Kalau kita lihat di sini dia baru saja membreak base pattern yang di sini, teman-teman. Oke, dan dia ketika break ke atas dia diikuti dengan volume yang cukup baik di sini di tanggal 12 Agustus 2020. Oleh karena itu kita bisa lihat ada potensi penguatan hingga menutup gap yang ada di atas sini, teman-teman. Di sekitar 3.900 di sini. Dan ini untuk jangka pendeknya, dan untuk jangka panjangnya ke atasnya lagi, kita bisa melihat ada gap di atas, dan ini akan ada potensi untuk penutupan gap di atas ini. Oke, jadi untuk saham BBRI ini sudah mulai bergerak uptrend, dan untuk supportnya sendiri kita bisa taruh di sekitar angka 3.200 sampai 3.300 di sini, teman-teman. Jadi ini masih ada potensi untuk penguatan hingga menutup gap ke atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke saham dari emiten rokok, teman-teman ya. Ini adalah saham emiten rokok terbesar, yaitu Gudang Garam. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, untuk di chart daily-nya, sebelumnya itu dia sempat membuat sebuah base yang cukup lama berkonsolidasi di area sini, teman-teman. Dari April awal hingga bulan Agustus, tapi di Agustus pertengahan dia sudah berhasil menunjukkan penguatan di atas. Kalau kita lihat ini penguatannya didorong dan diikuti oleh volume yang cukup tinggi juga. Oleh karena itu kita bisa melihat saham Gudang Garam itu sudah bergerak mulai uptrend ke atas, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah base pattern, dan ini bisa dijadikan sebagai support juga. Di sini ada demand area, dan kita bisa melihat untuk saat ini saham Gudang Garam ini sedang melakukan koreksi ke bawah sedikit, dan kita bisa melakukan pembelian di area demand yang ada di sini. Kemudian ada potensi kenaikan hingga resistance yang ada di sini, teman-teman. Ini untuk target jangka
Ini untuk target pertama, dan kemudian untuk target selanjutnya kita harapkan dia bisa berpotensi untuk menutup gap yang ada di sini teman-teman. Sampai di angka sekitar Rp65.000. Dan untuk supportnya sendiri, kita bisa menggunakan angka psikologi support di 50.000 untuk sebagai support yang terdekatnya ada di sini. Oke, nah itu untuk saham gudang garam. Sekarang kita akan coba lihat saham berikutnya. Ini saham yang keempat dan ini saham pertambangan. Seperti yang kita tahu di tahun 2020 emas itu mencatat rekor hingga all time high dan ini mempengaruhi saham ini juga, saham aneka tambang. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya sendiri, ini saham cukup bergerak naik ke atas dan positif ke atas. Dan kalau kita lihat di beberapa hari perdagangan terakhir, dia sudah menembus ke angka 800 dan kalau kita lihat dia sedang membentuk koreksi atau secondary reaction di sini. Nah, kita bisa menggunakan support dinamis di exponential moving average 21 dan 34 dan kalau dia memasuki area EMA tersebut, kita bisa melakukan pembelian dan juga nantinya kita harapkan saham ini akan pullback ke atas seperti itu. Dan untuk supportnya sendiri di angka Rp675 dan untuk targetnya sendiri ada di sini untuk yang terdekat. Kemudian berpeluang juga untuk menyentuh resistance yang ada di atas ini. Seperti itu. Ini ada sebuah harmonic pattern ABCD. Oke, kalau kita lihat di sini A, di sini B. Kemudian sekarang lagi forming pattern C, kemudian menuju ke D saat ini. Jadi untuk supportnya di 675 dan target price-nya ada di resistance atasnya, seperti itu. Dan kemudian kita akan melihat salah satu saham banking juga yang masuk top 4 atau big 4 saham banking di Indonesia, yaitu saham Bank Negara Indonesia atau saham Bank BNI, seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, dia membentuk sebuah pola penan seperti ini. Kalau kita gambarkan di sini, ada sebuah bentuk penan seperti ini, bullish penan. Ini artinya adalah continuation, tren ke atas seperti itu ya. Dan kalau kita lihat kemarin ini sempat break pola penan ini dan diikuti dengan volume yang cukup tinggi di tanggal 12 Agustus ini teman-teman. Oke, ini diikuti volume yang cukup tinggi dan saat ini sedang membentuk sebuah base ke kanan dan kalaupun dia break ke atas resistance yang ini, artinya dia ada peluang dan target profit idealnya ada di gap yang ada di sini teman-teman. Jadi kita bisa mengharapkan saham ini bergerak naik ke atas hingga menutup gap yang ada di sini. Itu untuk target paling dekat dan kalau untuk target ke depannya dia ada potensi untuk menutup gap yang ada di atas ini. Oke, seperti itu. Untuk supportnya sendiri kita bisa memakai patokan exponential moving average seperti biasanya itu adalah support dinamis ataupun kita bisa mengambil support yang sebelumnya telah di break dari resistance sebelumnya di harga sekitar 4.800 di sini teman-teman. Oke, ini untuk saham BNI. Sekarang kita lanjut ke saham Big Four selanjutnya. Ini adalah saham BMRI atau Mandiri dan seperti yang kita lihat setelah dia membentuk formasi double bottom di bawah. Oke. Jadi sahamnya terus bergerak naik ke atas dan saat ini dia sudah reversal trend menjadi bullish dan kalau kita lihat beberapa hari terakhir dia tetap membentuk pola continuation ke atas atau bullish continuation ke atas seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang sedang dalam masa konsolidasi atau koreksi di sini dan kalau misalkan dia bisa menembus ke atas ini, kita bisa mengharapkan dia untuk menutup gap yang ada di atas ini teman-teman. Di sekitar harga 7.000 sampai 7.200. Nah, untuk pembeliannya sendiri kita bisa memakai support di EMA 21 atau 34 sebagai support yang ideal dan kita menunggu konfirmasi dari candlestick juga. Kalau misalkan sudah terbentuk candlestick rejection, kita bisa mulai entry di sana, kemudian target profitnya bisa di angka 7.000-an. Seperti itu. Dan ini masih oke banget karena trennya sendiri sudah menunjukkan ke atas, seperti itu. Oke, kita langsung next aja. Setelah di saham banking, kita ada juga saham Charon Pokphand atau Cepin. Nah, untuk saham consumer goods ini, kita lihat juga seperti sebelumnya, ini ada sebuah pola double bottom di bawah.
dia mantul di support di bawah, kemudian dia sudah langsung bergerak naik ke atas. Dan kalau kita lihat, dia beberapa kali membentuk sebuah pattern continuation seperti ini. Ini ada sebuah pattern bullish pennant. Kemudian di sini juga dia sudah break pattern flag atau bullish flag di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa saham Cepin ini punya peluang untuk melanjutkan kenaikannya ke atas seperti itu. Kita tinggal menunggu saja formasi dari candlestick rejection. Setelah itu kita bisa melakukan pembelian dan target profitnya kita bisa menggunakan Fibonacci extension untuk mengukur target price-nya di mana. Kalau di sini kita pakai Fibonacci 1.618 di harga 7.150. Dan untuk supportnya sendiri itu kita bisa taruh di angka 5.750 atau di support bawahnya. Seperti itu. Jadi ini akan ada potensi kenaikan hingga ke angka 7.150 seperti itu. Oke, itu untuk saham Cepin dan kita lanjutkan ke saham consumer berikutnya yaitu saham Indofood. Nah, untuk saham ICBP ini seperti yang kita lihat di tanggal 4 Agustus ini ada sebuah candlestick yang benar-benar nge-break base yang ada di sini ya. Kalau kita lihat juga diikutin oleh sebuah volume yang cukup tinggi di sini teman-teman. Nah, setelah dia melakukan impulse movement ke atas, saat ini saham ICBP ini sedang melakukan atau membentuk sebuah form koreksi seperti itu ya, atau secondary reaction. Dan sekarang kalau kita lihat ada base pattern di time frame yang kalau kita melihat lebih kecilnya lagi, ada base pattern di sini teman-teman. Jadi ini kita bisa jadikan acuan juga kalau dia break ke atas, dia punya potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga menutup gap yang ada di sini teman-teman. Di angka sekitar 11.500 di sini. Jadi ini untuk saham ICBP dan untuk supportnya sendiri itu kita bisa pakai support yang sebelumnya di break resistance sebelumnya. Jadi di sini bisa jadi support yang paling dekat seperti itu ya. Nah, itu untuk saham ICBP teman-teman. Ada potensi untuk naik ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Ini mungkin saham yang ke-9 ya. Dan ini adalah saham dari sektor properti. Ini adalah saham Wika dan kalau kita lihat selama bulan Maret setelah bottoming di bawah, dia terus membentuk sebuah formasi higher high, higher low, higher high, higher low seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini dia baru saja break sebuah pattern falling wedge seperti itu ya. Kalau kita tarik dari swing kiri sini ke swing kanan sini, kita bisa lihat bahwa dia baru saja break pattern falling wedge ini. Oke, dan kalau misalkan kita lihat dengan volumenya, penembusan resistance atau penembusan pola yang ada di sini itu didukung oleh volume yang cukup tinggi juga. Artinya apa? Artinya konfirmasi untuk arahnya semakin naik ke atas itu sangat baik untuk saham Wika ini. Jadi saat ini bisa dipertimbangkan dan untuk target price-nya sendiri pastinya untuk yang paling dekatnya itu ada di resistance di sini di 1475 dan untuk target price idealnya kita bisa lihat di atas ada gap di angka sekitar 1800, 1700 sampai 1800. Ini adalah target price yang cukup ideal dan kalau misalkan kita menggunakan formation ABCD pattern itu kita bisa melihat juga kita bisa pakai Fibonacci yang ada di sini ya, extension yang ada di sini. Kita tarik dari sini, di sini titik A, di sini titik B, kemudian di sini titik C. Dan kalau AB sama dengan CD berarti dia ada di 1700-an. Di area sini teman-teman. Oke, jadi potensi untuk kedepannya untuk saham Wika ini cukup lumayan. Dan untuk supportnya sendiri ada di area 1500 di sini. Ada di bawah pola tersebut setelah break seperti itu. Nah ini untuk saham Wika. Dan yang terakhir dan yang baru membentuk sebuah pola yang cukup baik juga, ini ada saham Medco Energi Internasional. Saham dengan kode MEDC. Ini kalau kita lihat di sini sebelumnya membentuk sebuah formation base atau formation pattern di sini.
Dan sebelumnya itu di tanggal 11 Agustus dia sempat break formation tersebut dengan volume yang cukup tinggi. Oke. Kalau kita lihat di sini dengan volume yang cukup tinggi dan beberapa hari terakhir di sini ada 5 candle sebelumnya, 5 hari terakhir dia melakukan koreksi. Kalau kita lihat volumenya juga kecil, tipis, dan tepatnya hari ini tanggal 24 Agustus dia kembali melakukan kenaikan atau reversal ke atas. Jadi saham ini sudah berhasil melakukan rebound ke atas dan kalau saya lihat ini target price-nya cukup baik, ada di gap yang ada di atas ini. Dia jadi ada potensi untuk melakukan penguatan dan kenaikan hingga area 630 sampai 660 seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini supportnya ada di angka sekitar 500. Di psikologi support di angka 500 rupiah. Oke, nah itu dia 10 saham yang tadi sudah kita bahas yang punya potensi untuk melakukan dan melanjutkan kenaikannya beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa semua pembahasan di video ini hanya berupa outlook dan keuntungan atau kerugian merupakan tanggung jawab dari masing-masing kembali. Sekian video Market Watch hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astronaci. Thank you for watching. Hope you enjoy it. And Astronaci make you rich with astrology trading. Thank you.